Di Indonesia ada beberapa ustadz yang selama ini mendapat julukan sebagai Ustadz Budak Habib atau Ustadz Budak Ba'alwi. Di antara mereka misalnya Ustadz Abdul Somad, kemudian Buya Yahya. Nah, soal Buya Yahya, ini saya menemukan sebuah video. Video ini menyatakan bahwa jika ada seseorang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal bukan, maka hal itu adalah dosa besar. Jadi sekilas apa yang disampaikan oleh Buya Yahya ini diarahkan atau ditujukan kepada klan Ba'alwi yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi. Tapi kita simak dulu videonya. Jangan ngaku-ngaku punya nasab. Kalau orang berdusta nasab, dosa gede, lam yajid arfal jannati, tidak akan mencium bau surga. Bukan jelas keturunan ya? Nabi ngaku keturunan Nabi, wah ini dosa, pengkhianat ini. Pengkhianat kan? Ya, mas hati-hati. Bukan keturunan Nabi, tiba-tiba ngaku keturunan Rasulullah SAW. Wah, ini adalah dusta. Jangankan kok ngaku keturunan Nabi, ngaku kepada orang lain pun nggak boleh memalsukan nasab, itu nggak boleh, haram. Nggak mencium bau surga, apalagi nasabnya Rasulullah. Ya, jelas ya. Namun ternyata setelah kita lacak, video tersebut adalah video lama sebelum ramainya polemik nasab Ba'alwi. Namun sekarang mulai dipopulerkan lagi oleh netizen, sehingga kesannya video tadi adalah video baru. Dulu sebelum ramainya polemik nasab Ba'alwi, Ustadz Buya Yahya sudah menyampaikan seperti itu, bahwa jika ada seseorang mengaku sebagai keturunan Rasulullah padahal bukan, itu adalah orang yang berdosa besar dan dianggap sebagai pengkhianat. Jelas. Dan sekarang ketika ramai polemik nasab Ba'alwi, kenapa orang seperti Buya Yahya tidak berpegang teguh dengan apa yang dia sampaikan sebelum ramainya polemik nasab? Ini yang membuat heran beberapa orang di Indonesia ini. Jadi ada yang mengatakan juga bahwa jika seorang ustadz atau gus atau kiai sudah menjadi budaknya Habib, sudah sangat sulit untuk mendapat hidayah. Hidayah itu ternyata bisa diperoleh seseorang bukan karena kecerdasan, bukan karena kealiman, bukan pula karena pangkat derajat. Dan kalau kita lihat juga, ada beberapa tokoh di PBNU, kemudian ada ustadz, ada pejabat yang masih menjadi budaknya Habib. Artinya soal hidayah atau pencerahan bahwa Habib bukanlah dzurriyyah Nabi, itu memang tidak serta-merta bisa diterima atau dipahami oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Artinya hanya orang yang mendapat hidayah saja yang bisa memahami tentang hal itu. Dan beberapa ustadz yang hingga saat ini belum mendapat hidayah, misalnya Buya Yahya, kemudian Ustadz Abdul Somad dan lain-lain, nah itu mungkin karena sudah terlalu lama menjadi budaknya Ba'alwi dan sudah terlalu lama terlena dan dinina-bubukkan oleh dongeng-dongeng Ba'alwi. Sehingga kalau mau bergerak atau istilahnya itu mau bangkit, sudah sangat kesulitan dan sudah sangat keberatan. Makanya bagi Anda semua, seluruh masyarakat di Indonesia, kalau Anda itu sekarang sudah paham bahwa klan Ba'alwi atau Habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, maka peganglah keyakinan itu dan sampaikan hal itu kepada masyarakat seluas-luasnya. Sampaikan kepada keluarga Anda, sampaikan kepada anak cucu Anda, kepada tetangga, dan lain sebagainya, agar kabar ini bisa menyebar luas sampai seluruh Indonesia. Karena kalau hal ini tidak dilakukan, nanti orang-orang di Indonesia yang masih taklid buta dan masih percaya bahwa Ba'alwi adalah keturunan Nabi, itu yang akan menjadi korbannya. Jadi Anda harus ikut berperan aktif dalam menyelamatkan bangsa ini, dalam menyelamatkan umat muslim di Indonesia dari pengakuan klan Ba'alwi sebagai dzurriyyah Nabi. Dari ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Rizik Bahar, dampak psikologisnya bagi anak-anak kecil itu sangat berbahaya, karena hal itu bisa merusak jiwa yang mendengarkannya. Makanya ada benarnya jika ada yang mengatakan bahwa semakin banyak orang bodoh di Indonesia, maka peluang Ba'alwi untuk menguasai negeri ini makin besar. Tapi semakin banyak orang yang cerdas di Indonesia, maka
peluang klan Ba'alwi untuk menguasai negeri ini makin sempit.